Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah Minggu hari ini, Minggu kelima setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak Ibu kedengaran? Ya, baiklah. Saya akan baca untuk kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya tidak ada yang menarik dari figur atau profil dari seorang yang bernama Zakheus sehingga ia layak untuk diberitakan, ia layak dikhotbahkan sebagai kabar baik. Sebab dia bukan tokoh suci yang sangat berpengaruh di tengah-tengah orang Israel, atau seorang suci yang layak menjadi teladan melalui firman Tuhan di Alkitab. Malah sebaliknya, ia adalah seorang pendosa. Ia memang seorang kaya, hartanya banyak. Namun kekayaan dan hartanya itu hasil dari pemerasan, ya, atau hasil dari penderitaan atau beban orang lain. Secara fisik dia bukan seorang yang tampan, bukan seorang yang gagah, seorang yang ganteng, sehingga layak menjadi figur yang disukai oleh banyak orang, yang dicari dan dinanti oleh banyak orang. Malah pada saat itu dia termasuk, ya, malah dia termasuk seorang yang paling mini, yang paling kecil di antara orang-orang yang seusianya ketika itu, atau di kalangan orang Yahudi. Nah, sehingga ketika dia ingin melihat Yesus, justru orang yang berada di sekitarnya itu menghambat dia, menghalangi dia, sehingga pandangannya tidak bisa melihat Yesus. Dia bukan seorang yang disukai. Kok malang sekali nasib kita ya sore hari ini. Amang boleh dipanggil Amang Pak Juli ya.
Dia bukan seorang yang disukai dan layak dibanggakan sebagai seorang saudara sebangsa. Karena pada saat itu Zakheus adalah dicap sebagai antek-antek penjajah, ya. Banyak di antara kita yang tidak mandi 7 hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa alasan yang telah saya ungkapkan di muka tadi, di depan tadi, yang sehingga membuat ya Zakheus ini tidak layak dikhotbahkan, tidak layak diberitakan, tidak layak menjadi contoh, tidak layak menjadi teladan, dan tidak layak untuk dijadikan sebagai teladan iman dalam kehidupan kita. Lantas untuk apa dia menjadi khotbah hari ini? Lantas untuk apa Alkitab mencatat nama dia? Yang tidak terkenal itu, yang tidak disukai itu, yang tidak baik itu, yang justru banyak melakukan kecurangan, yang tidak tampan dan tidak cantik, sehingga layak ya menjadi orang memiliki daya tarik. Namun Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ia layak dikhotbahkan, ia layak menjadi kabar baik, ia layak menjadi berita di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, bukan karena siapa dia pada masa lalunya, bukan siapa dia kemarin, bukan siapa dia pada saat itu, namun bagaimana hidupnya berubah secara radikal, berubah secara drastis. Dia melaksanakan, dia mendapatkan, dia mengalami transformasi hidup yang sangat-sangat total dan sangat radikal. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus membawa keajaiban dalam dirinya, membawa perubahan dalam dirinya, membawa pertobatan total dalam hidupnya. Kalau kita memperhatikan tadi, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang saya tipu, maka saya akan mengembalikan kepadanya 4 kali lipat. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Kebanyakan manusia itu berubah, ya, hanya berubah dan beranjak tidak seperti kemarin lagi, dan berubah ke hari esok. Namun kejahatannya di masa lalunya tetap juga tidak dibayar. Kebanyakan orang begitu. Saudara mau bertobat? Ya, saya mau bertobat. Tapi omsetnya, asetnya, harta kekayaannya, hasil dari kecurangannya mungkin tidak terganggu. Masih utuh, masih tetap. Hanya besok dia tidak melakukan kecurangan lagi. Besok tidak mencuri lagi. Besok tidak menipu lagi. Yang pasti hartanya yang sudah dikumpulkan itu utuh. Nah makanya kalau di Indonesia ini sekarang, orang tidak takut korupsi. Mengapa? Karena dia hanya dihukum saja. Hartanya masih tetap. Karena itu seringkali itu menjadi tuntutan di tengah-tengah bangsa kita. Supaya ada undang-undang, ada hukum yang memiskinkan para koruptor. Bahkan hartanya 10 tahun yang lalu juga kalau boleh disita negara. Nah inilah perubahan yang sangat radikal. Perubahan yang sangat nyata dalam kehidupan Zakheus di sini. Dia bukan hanya berubah menjadi lebih baik pada esok harinya. Ya. Namun dia membayar kesalahannya kemarin 4 kali lipat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, memang perubahan hidup sejatinya harus demikian.
Kita sering mendengar istilah metamorfosis. Ya. Kalau dalam istilah teologi itu disebut metamorfoste. Ya. Itu bisa kita temukan kata itu dalam Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata pembaharuan di situ dipakai kata metamorfoste, yang dari situ juga kita mengenal kata metamorfosis. Berubahnya ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang jelek, sesuatu yang menjijikkan berubah menjadi sesuatu yang sangat indah dan sangat menawan dan sangat menarik hati. Maka itu yang menjadi kabar baik dalam kehidupan kita saat ini melalui figur, melalui potret, melalui sosok Zakheus di sini. Sebab firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang berada di dalam Kristus, ya, siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Karena itu pertanyaan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Sudah bagaimanakah perubahan dalam hidup kita? Sudah bagaimanakah transformasi dalam kehidupan kita sejak perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus? Adakah perubahan yang sangat luar biasa? Ketika kita pulang dari gereja ini, adakah sesuatu yang berubah dari diri kita? Atau berubah hanya seperti pergantian sisik ular? Hanya sisik luarnya yang berubah, namun hakikatnya masih tetap menjijikkan dan menjadi mematikan. Nah, karena itu firman Tuhan ini menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan sosok yang luar biasa, yaitu Yesus sendiri. Sehingga pertanyaan selanjutnya, apakah yang bisa dikhotbahkan melalui kehidupan kita? Apakah yang orang bisa lihat? Apakah orang bisa teladani dalam kehidupan kita? Apa yang bisa orang contoh dari kehidupan kita sebagai bukti kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengalami transformasi itu, yang mengalami perubahan itu setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata uang bukanlah segalanya. Zakheus ini membuktikan itu. Tuhan, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang saya tipu, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Lalu saya bertanya, untuk apa Zakheus selama ini menyimpan itu? Bersusah payah. Bahkan dia rela dibenci orang-orang sebangsanya. Sebagai pemungut cukai yang sangat dibenci orang-orang Yahudi. Bahkan Alkitab sering memberitakan pemungut cukai itu sama seperti orang-orang berdosa. Sama dengan orang-orang kafir yang tidak layak dalam kerajaan Allah. Yang tidak layak dalam persekutuan umat Tuhan. Lantas untuk apa Zakheus mau mengumpulkan hartanya sedemikian banyak. Dengan mungkin berbuat curang. Dan bahkan mau dibenci, disingkirkan. Kalau dalam tradisi orang Batak, dang doho timana di paradaton. Kalau keluarganya berpesta, dia tidak diundang. Karena apabila dia diundang, banyak orang yang tidak datang ke pesta itu. Namun untuk apa Zakheus mau melakukan itu? Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernah cerita seorang kaya yang sangat kaya di dunia ini. Katakanlah hidupnya di Amerika Serikat. Atau mungkin kita juga pernah mendengar seorang nama artis ya yang akhirnya bunuh diri. Dan seorang pengusaha yang mencari kebahagiaan lewat kekayaannya. Ternyata sekalipun hartanya banyak, hidupnya bergelimang harta, namun dia tidak pernah menemukan kebahagiaan di situ. Karena itu dia membeli satu kapal pesiar yang begitu megah,
membawa para pembantunya untuk masuk ke dalam kapal itu. Lalu dia berkeliling dunia dengan kapal pesiar itu. Dan setelah dia sampai di titik puncak, apa yang dia harapkan, namun juga dia tidak bisa temukan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia memutuskan untuk menenggelamkan kapal itu bersama-sama dengan orang-orangnya. Dan juga dia termasuk di dalam. Karena itu memang uang bisa membeli banyak hal. Dengan uang kita bisa membeli rumah yang mewah, rumah yang megah. Namun dengan uang kita tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang damai, rumah tangga yang penuh sukacita. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang sangat empuk. Yang apabila kita naik ke atasnya mungkin bisa nyaman perasaan kita tidur. Namun uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Apabila hidup kita dipenuhi masalah, dipenuhi persoalan, dipenuhi rasa tidak pernah bersyukur dan rasa ketidakpuasan. Dimanapun kita tidur, pasti di situ tidur kita penuh dengan masalah. Dan kita akan susah tidur. Dan bahkan mungkin tidur kita juga akan bermimpi buruk. Dengan uang mungkin kita bisa berobat ke rumah sakit yang paling mahal. Atau bahkan mungkin membeli rumah sakit. Tapi dengan uang kita tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang mungkin kita bisa pergi keliling dunia. Mencari kebahagiaan. Melihat keindahan dunia, berjumpa dengan orang banyak, melihat keajaiban dunia. Namun uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Maka apa yang ditemukan oleh Zakheus di sini, itulah sesungguhnya yang dia cari, yaitu kedamaian jiwanya, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan sumber berkat, berjumpa dengan sumber kehidupannya, berjumpa dengan keselamatannya. Karena itu, sekalipun orang-orang membenci dia, maka dia ingin melihat orang yang bagaimanakah Yesus itu. Nah, ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus, dia tidak bisa melihat wajah Yesus itu karena banyak orang yang mengelilingi Yesus dan semuanya lebih tinggi daripadanya. Namun dia tidak putus asa. Dia tidak merutuki, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin berjumpa dengan engkau. Tapi kenapa harus tubuhku 1 meter kotor ini? Sehingga tidak bisa melihatmu. Mengapa aku lebih kecil dibandingkan orang-orang lain? Dia tidak merutuki hidupnya. Dia tidak merutuki bahwa tubuhnya kecil. Dia tidak merutuki ketidakmampuannya. Namun dia berlari. Mendahului orang banyak itu mencari pohon ara. Sehingga dia memanjat ke sana. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi khotbah daripada upaya dan usaha Zakheus ini? Pertama, mungkin kita punya keterbatasan berbagai hal. Mungkin secara IQ mungkin kita berbeda-beda. Ya, namun Tuhan selalu mengaruniakan kelebihan-kelebihan kita di samping kekurangan-kekurangan kita. Amin. Itu jaminan dari Tuhan. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang sekarang disebut sebagai ya disable atau juga difable, ya. Different ability. Kemampuan yang berbeda. Dulu kita mengenal itu sebagai cacat, tidak mampu. Orang yang tidak berjalan, tidak bisa berjalan. Yang kakinya tidak ada, yang tangannya tidak ada, mungkin tidak bisa berbicara. Namun keajaiban Tuhan bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Keterbatasan orang secara fisik, justru di situ Allah menitipkan kemahakuasaannya dan kemaha luar biasaannya. Bahkan sering kali orang yang secara fisik tidak sempurna, bahkan melebihi kemampuan saya. Pernah melihat itu? Pernah menyaksikan itu? Kakinya tidak ada, tubuhnya kecil, kerdil. Bahkan dia
punya kemampuan lebih daripada saya. Ya, mungkin kita banyak menonton televisi, tidak satu orang. Ya, di Indonesia pun banyak itu. Bahkan seringkali prestasi mereka jauh lebih tinggi daripada prestasi kita. Tuhan selalu menitipkan kelebihan-kelebihan di samping kekurangan dan kelemahan kita. Hanya saja seringkali kita fokus kepada kelemahan dan kekurangan kita, sehingga menutup mata kita bahwa di dalam kelemahan kita itu Tuhan menitipkan kemahaluar biasaan. Zakheus tidak mau menerima kenyataan bahwa dia lebih pendek daripada orang lain. Dia tidak berpasrah dengan kenyataan itu. Tapi dia pergi mencari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika Zakheus memanjat ke pohon, dia tidak perlu menyapa Yesus. Hai guru, hai Yesus. Tapi yang siapa duluan yang menyapa? Bapak Ibu Saudara-saudara ikuti tadi khotbah itu? Nas Alkitab itu? Siapa yang duluan menyapa? Yesus. Ketika Yesus melihat Zakheus di atas pohon itu, apa katanya? Hai Zakheus, segeralah turun. Ya, segeralah turun. Aku ingin menumpang di rumahmu. Nah, ada peribahasa dalam bahasa Batak mengatakan do your best and let God do the rest. Ya. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Sisanya biarkan menjadi urusan Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan diri kita, biarkan Tuhan yang bertindak. Karena itu Yesus yang menyapa dia. Turunlah Zakheus, aku ingin menumpang di rumahmu. Aku ingin tinggal di rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan rancangan itu pasti rencana dan rancangan yang terbaik. Namun bagaimana kita bisa menerima rencana dan rancangan Tuhan itu? Kita bisa melihat dan mengalaminya. Mari mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Berusahalah mencari Tuhan seperti nas epistel kita tadi. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu tadi katanya. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Artinya bahwa ketika kita mencari Tuhan ada jaminan. Ada janji Tuhan bahwa setiap jaminan dan janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita melihat dalam firman Tuhan ini, mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, Zakheus menjadi sangat sukacita. Zakheus sangat bergembira dan lalu dia turun dan menerima Yesus dalam rumahnya. Dia bersukacita. Dia bersukacita. Kalau ditanya kepada kita sekarang apa yang akan membuatmu bersukacita dan bahagia? Pasti beragam. Pasti beraneka ragam jawaban kita. Pernah kita mengalami, apalagi teman-teman saya yang laki-laki yang nonton pertandingan sepak bola El Clasico. Atau ibu-ibu dan kakak-kakak menonton Indonesian Idol. Misalkan seperti saya, karena favorit saya itu klub bola Barcelona atau Barca, El Barca. Atau mungkin kita punya ya artis yang menjadi pujaan kita yang sedang bertanding berlomba di Indonesian Idol. Ini pengalaman kita nih, pasti pernah kita mengalami ini. Ketika klub yang kita sukai atau orang yang kita senangi sedang bertanding, dia menang, pasti akan kita merasakan sukacita yang luar biasa. Bahkan kita berkata, hore, menang. Pernah mengalami itu? Yang bertanding bukan kita. Gak ada hubungan darah dengan mereka juga. Tidak ada untungnya kepada kita juga. Mereka menang, mereka dapat hadiah miliaran, kita nggak pernah dapat apa-apa. Sisanya yang ada pada kita apa? Kurang tidur, ya kan? Itu saja.
Kadangkala antara penggemar yang satu dengan penggemar yang lain itu bisa bergaduh, bisa berantem. Yang menang orang lain. Tapi mengapa kita bisa merasakan sukacita ketika klub favorit kita, artis kesukaan kita mengalami sukacita? Inilah yang disebut karena harapannya tercapai. Ketika saya menonton El Clasico, Real Madrid dengan Barcelona, atau kakak-kakak menonton Indonesian Idol, pasti ada di hatinya siapa nanti yang dia unggulkan. Nah, ini pasti nih, kalau saya mau pengennya Barcelona yang menang. Nah, itu ada dalam harapan saya. Dan ketika itu tercapai, walaupun secara materi tidak ada untungnya bagi kita, pasti kita merasakan sukacita. Nah, ini juga lah yang dialami oleh Zakheus. Secara materi dia rugi. Yang harta yang dia sudah kumpulkan bertahun-tahun, dia kembalikan. Hilang. Pergi semuanya. Namun apa yang menjadi harapannya tercapai. Ingin berjumpa dengan Yesus. Ingin melihat Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua harapan kita harus harapan yang berupa materi, harapan yang berupa kehormatan. Jadikanlah, buatlah, bangunlah harapan-harapan dalam hatimu. Harapan-harapan yang bersifat rohani. Kalau saya mengalami ini, Tuhan pasti akan bersukacita. Karena setiap sukacita kita di hati, sukacita kita dalam roh kita akan membawa semangat dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita untuk melangkah ke depan, meraih masa depan kita. Sehingga kita berkata, apapun yang ada di dunia ini, kemuliaan, kehormatan, bahkan jabatan atau harta saya itu tidak berguna dan tidak berarti. Karena yang paling utama dalam hidupku adalah aku menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milikku. Dan apabila Tuhan telah menjadi milik kita, maka kepada kita akan sampai juga apa yang Yesus katakan. Apa Yesus katakan dalam firman Tuhan ini. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dapota tua ma napuna bagason. Keselamatan, berkat, firman yang daripada Tuhan itu akan menjamin kebahagiaan kita melebihi harta. Akan menjamin kebahagiaan dan sukacita melebihi kehormatan, melebihi jabatan kita, bahkan melebihi apapun yang kita miliki. Karena itu, milikilah Yesus yang terutama dalam hidupmu, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Sebab orang yang mencari Yesus pasti akan berjumpa dengan Dia, dan orang yang telah memiliki Yesus akan memiliki segalanya. Namun bila segalanya yang ada di dunia kita miliki, namun kita tidak memiliki Yesus, itu sama dengan hampa, sama dengan nol. Karena firman Tuhan berkata, apalah gunanya semua dunia ini kamu miliki, namun jiwamu mati.